Halo semua, pernah nggak sih kalian dengar orang-orang bilang cari kerja sekarang susah banget ya? Ya, itu bukan sekedar keluhan biasa, tapi bagian dari masalah besar yang kita sebut sebagai pengangguran. Di video ini, kita bakal bahas tuntas tentang pengangguran di Indonesia. Apa penyebabnya, bagaimana teori ekonominya, dan tentu saja apa solusi yang bisa dilakukan. Yuk kita bahas. Oke, mari kita lihat dulu gambaran nyatanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai sekitar 5,3%. Itu artinya ada jutaan orang yang masuk usia kerja tapi belum punya pekerjaan. Masalah ini paling banyak dialami oleh lulusan SMA dan perguruan tinggi. Miris ya, padahal mereka udah sekolah tinggi-tinggi. Penyebabnya banyak, mulai dari pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, ketidaksesuaian keterampilan, hingga dampak otomatisasi dan digitalisasi. Ternyata pengangguran itu nggak cuma satu macam loh. Ada beberapa jenis yang berbeda penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama, ada yang namanya pengangguran struktural. Ini biasanya terjadi kalau ada perubahan besar dalam ekonomi. Misalnya, teknologi baru bikin sebuah industri jadi nggak relevan, atau pabrik tutup karena kalah bersaing. Jadi, pekerjanya terpaksa harus cari keahlian baru. Nah, yang kedua, ada pengangguran friksional. Ini sih sebenarnya hal yang normal, karena orang yang baru lulus kuliah terus lagi cari kerja atau lagi pindah kerja. Jadi bukan karena nggak ada kerjaan, tapi lagi masa transisi aja. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Contohnya petani yang cuma kerja pas musim tanam atau panen, atau pekerja pariwisata yang ramai pas liburan doang. Di luar musim itu ya nganggur dulu sementara waktu. Dan yang terakhir ada yang namanya pengangguran siklikal. Ini sih lebih serius terjadi karena pas ekonomi negara lagi melambat atau krisis. Jadi banyak perusahaan yang rem operasional dan imbasnya banyak yang kehilangan kerja. Gagasan solusi pengembangan. Yang pertama, kita butuh pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Intinya, jangan sampai lulus tapi bingung harus kerja apa. Kedua, dorong kewirausahaan mandiri. Pemerintah bisa bantu lewat akses modal, pelatihan bisnis, dan digitalisasi UMKM. Dan yang terakhir, manfaatkan potensi ekonomi digital. Freelance, content creator, bahkan petani pun sekarang bisa jualan lewat online. Dan jangan lupa, perlu sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membuka lebih banyak lapangan kerja. Masuk pada kesimpulan dan pesan penutup, jadi pengangguran bukan cuma soal orang yang gak punya kerja, tapi juga soal ketidaksiapan sistem menghadapi perubahan zaman. Nah, maka dari itu kita butuh solusi kreatif dan juga kolaboratif. Dan tentu saja peran generasi muda seperti kita sangat penting dalam menciptakan peluang baru. Jangan hanya menjadi pencari kerja, namun jadilah pencipta kerja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.